Jadi serunting sakti itu, namun saya ambil keputusan bahwa serunting sakti adalah seorang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Jadi terkadang saya lewat mimpi itu seperti haji. Tetapi kalaupun dia menyampaikan amanah itu kira-kira berkenan dengan adat istiadat, dia sesosok pendekar. Nah, jadi dia bisa berubah-ubah wujud. Dan juga serunting sakti itu mempunyai kelebihan selain sepengucap. Makanya dijuluki dia si pahit lidah, bukan berarti lidahnya pahit, tapi ucapannya itu pahit. Apa yang diucapkan terjadi. Nah, lantas dengan ucapan ini tadi, maka dijulukilah Poyang si pahit lidah itu. Dan juga saya tambahkan bahwa serunting sakti itu banyak keturunannya, dia 2 kali berkeluarga. Gitu kan? Nah, yang pertama sekali istrinya adalah seorang bidadari. Yang mana bidadari tersebut dia dapat wahyu atau petunjuk, yang mana bahwa saya belum lama ini dapat petunjuk, saya dengan anak saya disuruh ke daerah Lintang 4 Lawang. Suara siapa itu? Dia sebagai kehidupan sehari-hari adalah seorang pengembara. Maka dari itu kami dari keturunan Tulang Kenidai dan keturunan Serunting Sakti yang ada 4 desa di Pagar Alam ini membuat sebuah suku. Namanya suku Semidang. Se itu satu, Midang itu ngembara. Jadi dia adalah seorang pengembara yang keliling. Maka dari itu di Indonesia ini, di setiap provinsi pasti ada sejarah Serunting Sakti karena dia sampai kemana-mana, sampai ke mancanegara. Dia mempunyai ilmu sakti mandraguna, semua ilmu, dia segudang ilmu. Maka dari itu ilmu yang paling ditakuti orang adalah pengucap tadi. Apa yang diucapkan terjadi, maka itu dia tidak ada lawan. Jadi siapapun yang ingin menantang, ingin beraduk saktian pasti kalah. Karena kalau dia ngomong, tidak usah kamu melawan saya karena kamu pasti kalah. Ya, dia ngomong sudah kalah kan. Apapun yang seperti dia bertemu dengan seseorang, oh kamu diam seperti batu, udah jadi batu. Nah, itulah serunting. Tapi bukan berarti langsung secara spontan, hei kamu jadilah batu. Itu salah besar. Karena pastilah tidak Allah akan menyukai kalaupun itu disampaikan. Tapi dia tampak disadarinya bahwa apa yang telah terucap itu sudah terjadi. Maka dari itulah dia keliling dunia tadi. Saya sudah ke sana. Waduh, apa yang saya bicarakan di sana tadi mungkin sudah terjadi. Akhirnya sudah terjadi semua. Dan yang telah terjadi itu tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Di mana selendangku? Kita tidak tahu. Bantu aku mencari selendangku. Tidak bisa, kita harus segera kembali ke kayangan. Tapi selendangku. Siapa kamu? Aku Serunting Sakti. Apakah ini yang kamu cari? Selendangku. Kembalikan selendangku. Akan kembalikan, tapi dengan satu syarat. Kamu harus ikut dengan aku.
Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat ikut aku. Kan, minumlah. Wah, enak sekali istriku. Kamu sangat cantik malam ini. Karena di Lintang Patlawang itulah, di desa Batu Ampar ada sebuah batu besar di sana, yaitu batu tapak serunting, baru ditemukan dan sekarang ini sudah dipelihara oleh masyarakat di sana. Di sanalah dia dapat petunjuk bahwa dia akan menemui seorang bidadari. Akhirnya di daerah Kota Pagar Alam ini, lokasinya yaitu di daerah Suban Selangis. Di Kota Pagar Alam ini, di sana ada telaga, dan di telaga itulah Puyang Bidadari itu turun dari kayangan dan akhirnya dipinangnya oleh Serunting Sakti. Akhirnya menjadi istri Serunting Sakti dan keturunannya yaitu Lintang Patlawang Kabupaten Lahat. Setelah itu dia berkeluarga lagi, akhirnya keluarganya tadi, maka kamilah sebagai anak garis keturunannya. Anaknya yang pertama sekali di Lintang Patlawang, yaitu di desa Tebing, Ulak Mengkudu, dinamakan Kriyo Bujang Gunung. Dan akhirnya dia berkeluarga lagi, mendapatkan keturunan yang banyak, yaitu di Kota Pagar Alam yang dinamakan suku Semidang. Kami di sini 4 buah desa, dan di tempat-tempat lain juga banyak. Karena anak cucuku yang Serunting Sakti itu banyak. Jadi ada juga di daerah Palembang, di daerah Batu Raja, di daerah Lahat, dan daerah Bengkulu Selatan. Itu termasuk juga keturunannya. Tapi yang paling terbanyak dan terbesar adalah di desa Pelangknidai, Joko, dan Pengaringan di Kota Pagar Alam. Istri yang kedua kami Semidang ini, termasuk saya, yaitu keturunan dari istrinya yang kedua. Namun dia beristri yang kedua itu memang mendapatkan ridho dari Puyang Bidadari tersebut. Kamu sedang apa, istriku? Aku sedang belajar menjahit untukmu, Kang. Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Apa itu? Apakah kamu mau menari di saat pernikahanku? Baiklah. Aku akan menari di hari pernikahanmu. Tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Aku ingin menari dengan selendangku. Baiklah kalau begitu. Bidadari minta persyaratan bahwa Serunting Sakti, saya ikhlas kalau kamu berkeluarga lagi, silakan. Saya sebagai bidadari, saya ingin kembali lagi ke Kayangan, katanya. Tapi Serunting Sakti tidak mengizinkan, kamu tetap istri saya. Nah, lantas persyaratan dia mengabulkan Serunting Sakti itu kawin lagi, beristri lagi, saya mau menari. Akhirnya selendang Serunting Sakti, putri tadi yang sudah lama bertahun-tahun diambil oleh Serunting Sakti karena dia secara meminang Puyang Bidadari itu, diambilnya selendangnya, sedangkan selendang itu tempat terbang, alat apa itu putri terbang ke Kayangan. Akhirnya tidak bisa lagi terbang, akhirnya dia menjadi istri Serunting Sakti. Setelah itu
akhirnya diberikan atau diserahkan oleh serunting sakti. Tadi akhirnya dia menari dengan lemah lembut, menari, yaitu dinamakan tari kebar. Jadi maka itulah tari kebar di kota Pagar Alam itu adalah tari Puyang Bidadari, istri Puyang Serunting Sakti. Karena Serunting Sakti itu itulah si pahit lidah. Dia apa yang telah dibicarakannya langsung terjadi. Maka Serunting Sakti pernah nolong Puyang yang dinamakan Puyang Gumai yang menjadikan daerah lahat. Karena Puyang Gumai dikuntum oleh sebuah linggu, maka Puyang Serunting Sakti lah yang bisa membuka linggu tersebut dengan kekuatan, dengan ilmu kanuragannya yang cukup sakti, dan ucapannya akhirnya diucap, akhirnya selamatlah Puyang Gumai tersebut dan dibelahlah dengan sebuah tunjuk Serunting Sakti. Setelah dia selamat dan dia akui dia sebagai adiknya dan dia mengaku Serunting Sakti adalah kakaknya. Akhirnya Serunting Sakti mengeluh alangkah kerasnya linggu tersebut. Sudah membelenggu seseorang atau manusia. Jelek, kata Serunting Sakti. Maka kami tidak bisa memakan linggur itu. Karena linggur itu boleh yaitu berupa sayuran. Ya, seperti sebuah labu. Nah, lantas kami jadi pantangan bagi kami untuk memakan linggur tersebut. Dan juga karena dia mengomongkan bahwa itu terlalu keras, akhirnya Serunting Sakti berkata bahwa tunjuk saya tedeng atau bengkok karena saking kerasnya. Maka dari itu saya tunjukkan bahwa tunjuk saya kuku saya tedeng gini. Inilah ciri daripada Serunting Sakti yang asli. Memang ada juga mungkin keturunan Serunting Sakti yang nggak terlalu bengkok, tapi yang asli kukunya tedeng. Karena dia bilang, waduh, kuku saya sampai tertedeng-tedeng, sampai bengkok kuku saya membelah linggur tersebut. Kita sekarang ini berada di dusun atau di desa adat Plangkenidai, di mana desa adat Plangkenidai ini merupakan desa yang cukup terkenal dengan ketokohan atau legenda seorang Serunting Sakti. Nah, Serunting Sakti ini merupakan seorang puyang yang meninggalkan banyak hal terkait dengan tatanan adat di sini. Serunting Sakti terkenal dengan kesaktiannya, di mana di dalam legendanya ucap Sipahit atau lebih dikenal dengan ucap Sipahit Tidak. Apa yang diomongkan atau apa yang disebutkan terhadap sesuatu itu langsung terjadi gitu. Nah, berkaitan dengan desa Plangkenidai ini dan ketokohan Serunting Sakti, ini banyak hal yang diajarkan kepada kita generasi sekarang bahwa nilai-nilai kebenaran, kemudian kegigihan, kemudian tentang keberanian menyampaikan sesuatu itu digambarkan dan ditokohkan oleh seorang Serunting Sakti. Nah, Serunting Sakti ini juga di dalam legendanya juga dikaitkan dengan banyaknya peninggalan megalitik yang ada di Pagar Alam, yang mana menurut cerita yang berkembang adanya arca-arca di Pagar Alam ini itu merupakan ucap dari Sipahit Lidah yang menyebabkan seseorang bisa menjadi batu gitu. Ini keterkaitan antara ketokohan Serunting Sakti kemudian dengan kelestarian adat istiadat di desa Plangkenidai ini terlihat di dalam keseharian masyarakat di sini yang masih menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebersamaan, kemudian keberanian yang terlihat dari masyarakat Plangkenidai di sini. Serunting Sakti banyak mengajarkan tentang tatanan adat, bagaimana hidup saling bekerja sama dan gotong royong satu sama lainnya.